Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat PRD tentang intersection sebanyak 5 kasus yang berbeda-beda. Jadi di sini saya sudah mempunyai 5 kasus yang many to many. Jadi kita harus intersection atau memecah hubungan many to many ini biar relasinya jadi bagus. SQL terus add diagram. Nah, di kasus yang pertama di sini saya ada kasus mahasiswa dan mata kuliah. Jadi kasusnya adalah seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, ini many to many, jadi harus kita pisah many to many ini menjadi many to one. Oke, yang pertama kita punya entitas yaitu mahasiswa ya, mahasiswa. Lalu ada mata kuliah agar terpisah ini supaya tidak many to many, kita pikirin nih ada mahasiswa sama mata kuliah, kira-kira apa? Mungkin kelas, jadi mahasiswa sedang belajar di dalam kelas. Maka dari itu kita tambahkan sebuah entitas baru bernama kelas. Nah, di kelas itu siapa yang ngajar mahasiswa dalam mata kuliah? Yaitu dosen. Jadi kita punya entitas baru lagi yang bernama dosen. Untuk hubungannya, jadi di sini ada entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, entitas kelas, dan entitas dosen. Untuk hubungannya yaitu kelas dan mahasiswa dia adalah many to one. Jadi di kelas memiliki mahasiswa, kalau di kelas juga memiliki mata kuliah dan dosen. Lagi dan lagi many to one, many to one. Nah, jadi di kelas ini memiliki mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, dan intersection pun sudah jadi dengan kita menambahkan sebuah kelas. Kasus pertama sudah selesai, lanjut ke kasus kedua yaitu pemesanan hotel. Seorang tamu bisa memesan banyak kamar dalam satu waktu, dan satu kamar bisa dipesan oleh banyak tamu
pada hari yang berbeda. Oke, di sini kita buat tabelnya dulu. Tabel pertama ada tamu, lalu yang kedua adalah kamar, nah di sudut kasus yang ini itu dia menghitung ini lagi, jadi harus kita pisah, yaitu dengan pemesan waktu. Oh, berarti reservasi. Kita kan membuat tabel reservasi agar tidak many to many. Reservasi. Bisa, oh kurang satu entitas yaitu pemesanan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, reservasi ini harus memiliki tamu, lalu kamar, lalu pemesanan. Jadi kapan memesannya dan lain-lain. Jadi kita tinggal hubungkan dengan many tuan, many tuan, many tuan. Nah, di reservasi ini memiliki tamu, lalu kamar, dan pemesanan. Kasus yang kedua selesai, lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu buku dan penulis. Dengan kasus sebuah buku bisa ditulis oleh lebih dari satu penulis, dan seorang penulis bisa menulis lebih dari satu buku. Kita buat dulu tabelnya. Tabel pertama yaitu buku. Tabel kedua adalah penulis. Nah, kita butuh intersectionnya supaya tidak many to many. Di sini buku dan penulis, berarti judul, oh karya, mungkin bisa masukin karya. Nah, jadi dalam karya ini terdapat buku dan penulis. Sepertinya bisa ya judul. Tapi judul satu buku, kayak karya masih dimasuk. Tinggal dihubungkan dengan ini tuan dan ini tuan. Nah, jadi dalam karya ada si ID buku dan ID penulis. Kasus ketiga selesai,
Lanjut ke kasus keempat. Di kasus keempat yaitu ada proyek dan karyawan. Dengan kasus satu proyek bisa melibatkan banyak karyawan dan satu karyawan bisa terlibat di banyak proyek, ya many to many. Oke, jadi kita punya entitas pertama yaitu sebuah proyek. Kemudian yang kedua yaitu karyawan. Nah, kita intersection lagi menggunakan tabel ketiga yang cocok dengan proyek dan karyawan. Yang bisa menyimpan data si karyawan dan proyek, yaitu partisipasi. Di dalam partisipasi memiliki ID proyek dan ID karyawan. Kita hubungkan dengan mini tuan. Nah, jadi di partisipasi memiliki proyek dan karyawan. Lanjut ke kasus yang kelima ya. Kasus kelima adalah restoran dan menu. Dengan kasus setiap menu di restoran mungkin terdiri dari banyak bahan baku, dan bahan baku yang sama bisa digunakan di banyak menu. Kita buat tabel pertama yaitu restoran. Lalu yang kedua menu. Yang ketiga bahan baku ya. Setiap menu di restoran dari banyak bahan baku, dan bahan baku bisa memiliki banyak menu. Berarti bahan baku intersectionnya di sini bisa menu bahan. Jadi di dalam menu bahan ini dia memiliki
seperti menunya, kemudian bahan baku. Jadi menu tuan, aku situ dulu. Nah, ini tuan. Untuk menu, masuk ke restoran. Jadi satu restoran mempunyai banyak menu. Ini one to many. Oke, jadi seperti ini kalau hubungannya. Oh, ini kebalik nih. Harusnya di sini. Nah, menu bahan memiliki banyak bahan baku. Menu bahan memiliki banyak menu. Aku balik juga. Nah, seperti ini. Restoran memiliki banyak menu. Menu memiliki menu bahan, memiliki banyak menu bahan, dan bahan baku memiliki banyak menu bahan. Oke, jadi selesai ya untuk yang kelima. Studi kasus yang kelima. Jadi itu dia 5 kasus. Ini kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, dan kasus kelima. Sekian saja video dari saya tentang intersection 5 kasus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.